Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, sekarang kita masuk ke sudut-sudut berelasi dalam kuadran. Tapi sebelum masuk ke sana, Ibu akan menjelaskan nilai dari sudut ya. Nah, di sini Ibu kasih namanya di sini tabel sudut istimewa. Kenapa disebut istimewa? Kan kalau sudut itu sebenarnya banyak kan ya, ada 0, sudut 0 derajat, 30, 45, 60, 90, lebih dari 90 juga ada kan, sudut 180, sudut 165, sudut 170, dan sebagainya. Tapi nggak mungkin kita menghafal semua nilai dari sudut tersebut. Nah, makanya Ibu kasih 0, 30, 45, 60, 90 ini dihafal. Jadi sin dari 0 itu, sin dari 0 derajat itu 0, sin dari 30 derajat itu setengah. Jadi cukup menghafal di sudut istimewa ini. Bagaimana kalau misalnya sin 120? Nah, itu nanti kita bahas di sudut-sudut berelasi dalam kuadran. Jadi yang penting, intinya kalian harus hafal di sudut-sudut istimewa yang di layar ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus mencari nilai sudut yang lebih dari 90, lebih dari 180 gitu ya, lebih dari 270. Nah, di sini banyak nih Ibu tuliskan ya. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di sini banyak. Tapi Ibu akan jelaskan cara menghafalnya dengan mudah, memahaminya dengan mudah gitu. Kalau misalnya sekarang gini, yang kalian harus ingat itu kuadran 1 semuanya itu plus. Apa sih yang semuanya plus? Sin, cos, tan itu semua plus. Kemudian kalau di kuadran 2 hanya sin yang plus. Kalau di kuadran 3 hanya tan yang plus, di kuadran 4 hanya cos yang plus. Nah, kemudian yang kalian harus pahami juga, kalau misalnya sin dari n kali 90. Misalnya n-nya ganjil itu kan dari 1 gitu kan, 3 gitu. Misalnya 1 kali 90, n-nya termasuk ganjil nih, sin 90, berarti berkebalikan, yang tadinya sin jadi cos. Kalau misalnya genap, misalnya 2 kali 90, 180, berarti sin 180 tetap ini, jadi sin. Nanti hubungannya dari sini itu pakai sudut istimewa yang kalian pelajari tadi ya. Nah, lanjut kalau cos, kalau yang tadinya ganjil, n-nya berarti jadi sin. Kalau misalnya genap, tetap jadi cos. Kalau tan beda sendiri nih. Kalau tan dia jadi kotangen. Kalau n-nya ganjil ya. Kalau genap, dia tetap tan. Nah, contohnya gini misalnya. Nah, kita ke kuadran 1 dulu. Kita fokus ke kuadran 1. Kalau kuadran 1 tadi kan kuncinya semuanya plus ya. Terus kemudian karena di semuanya plus, sin, cos, tan, sin jadi plus ya kan, cos jadi plus, tan juga jadi plus karena semuanya itu plus. Tapi lihat 90 berarti di sini kan n-nya 1 kan. Nah, ini n-nya 1, ini n-nya 1. Kalau tadi 1 nih kan ganjil, berarti kalau ganjil tadi berkebalikan. Yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen. Nah, kemudian di kuadran 2. Di kuadran 2 hanya sin yang plus tadi kuncinya. Kalau di kuadran 2 berarti kalau kita pakai yang 90 berarti n-nya tadi 1 kan. N-nya 1, n-nya 1 berarti ini ganjil. Kalau ini berarti n-nya 2 kan. Dari 2 kali 90 berarti ini tadi, kalau yang ini berarti ganjil, ini genap gitu. Boleh pakai ini atau ini. Ini hanya rumusnya aja, nanti contoh soalnya nanti setelah ini. Lagi, kalau misalnya ini n-nya tadi ganjil, tadi 1, berarti berkebalikan, sin jadi cos. Tandanya apa? Kan tadi kan hanya sin yang plus, berarti sin dia jadi plus. Selain sin, cos sama tan, dia jadi min tandanya. Tapi berkebalikan, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kemudian, kalau kita pakainya yang 180 derajat, berarti kan di sini n-nya genap kan, 2 kali 90 tadi. Nah, kalau misalnya genap berarti tetap
sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Tandanya juga menyesuaikan. Tadi kan hanya sin yang plus, berarti sin jadi plus. Cos jadi min. Kemudian tan juga jadi min, gitu. Kenapa sih kok di sini ada 90, di sini ada 180, di sini nggak ada 180? Gimana nih? Kenapa? Karena kan di sini itu sudutnya kan pasti lebih dari 90 nih. 90 derajat dan kurang dari 180 kan? Nah, berarti kita bisa menggunakan 90 plus atau 180 min gitu. Kemudian kuadran ketiga hanya tadi kuncinya tan yang plus. Berarti sama kayak tadi, berarti ini n-nya 2 kan? 2 kali 90 berarti n-nya genap ini. Kalau genap berarti tadi tetap sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Kemudian tandanya hanya tan yang positif, berarti tan ini menjadi positif, yang lainnya jadi min. Gitu. Kalau 270 gimana? Berarti ini n-nya ganjil atau genap nih? Kan dari 3 kali 90 kan? 3 itu ganjil, berarti berkebalikan, yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Tandanya menyesuaikan, kalau hanya tan yang positif, berarti hanya tan yang jadi positif. Cos sama sin ya jadi min, kan yang positif cuma tan. Kemudian di kuadran 4, sama, berarti kan kalau 270 itu dari 3 kali 90, 3 itu ganjil ini. Kemudian 360 dari 4 kali 90 kan. Berarti 4 itu genap. Nah ini ganjil, ini genap. Berarti kalau ganjil tadi gimana? Berkebalikan. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Tapi hanya cos yang positif. Berarti ini cos kan? Positif. Sin selain cos berarti kan dia negatif. Berikut juga sama yang ini. Tadi udah diajarkan kayak dari mencari kuadran 1, 2, 3, sama 4 itu gimana rumus relasinya sudutnya. Sekarang contoh soalnya, misalnya cos dari 120 derajat. Kan tadi sudah dihafal nih sudut istimewa dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Tapi kalian nggak menghafal yang cos lebih dari 90. Nggak usah. Nah ini menggunakannya pakai cara yang tadi. Kalau cos 120 berarti letaknya di mana? Cos 120 berarti letaknya di kuadran 2. Ya kan? 90 tambah berapa supaya dia jadi 120? Berarti sama saja cos dari 90 ditambah 30. Sama kan? Hasilnya 120 derajat. Nah, tadi gimana? Kalau misalnya di kuadran 2, di kuadran ini kan letaknya di kuadran 2. Kalau kuadran 2 yang cos ini berarti kita pakai yang ini nih. Nah, berarti yang positif kan hanya sin, ya kan? Berarti kalau lainnya sin dia negatif. Berarti berkebalikan nih. Cos menjadi sin. Jadi min sin alfa. Nah, min sin yang ini 30 derajat. Berarti berapa? Min sin 30 derajat. Sin 30 derajat tadi sudut istimewanya berapa? Sin 30. Setengah. Berarti jawabannya min setengah. Contoh yang kedua yaitu sin dari 330 derajat. Ada di kuadran mana nih sin 330 derajat? Kalau di kuadran 1 kan batasnya cuma 90. Kalau kuadran 2 batasnya sampai 180. Kalau kuadran 3 batasnya sampai 270. Berarti kalau 330 adanya di sini, di kuadran 4. Ya kan? Kemudian, berarti bentuknya pakai yang mana nih? Sin 330 derajat berarti dari 270 derajat ditambah 60 derajat. Boleh ya? Jadi yang di sini itu hubungannya harus ada di sudut istimewa. Boleh 30, boleh 60, boleh 45, boleh 90, boleh. Nah, sin dari 270 tambah 60 derajat. Sama kan hasilnya 330 juga. Nah sekarang lihat, karena dia di kuadran 4, ini tadi di kuadran 2 ya. Karena ini di kuadran 4, berarti sin dari 270 derajat yang tadi sudah dijelaskan, maka hasilnya jadinya min cos alfa. Karena kan di sini ganjil kan, jadinya berkebalikan.
sin jadi cos. Karena hanya cos yang positif, berarti dia jadi negatif. Min cos alfa. Gitu. Min cos alfa, alfanya berapa? 60 derajat. Langsung aja ditulis. Jadi berdasarkan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Sin 270 derajat ditambah 60 min cos alfa. Min cos alfanya 60. Nah, kemudian jadi berapa nih? Cos 60 sudut istimewanya tadi yang sudah dijelaskan. Cos 60 adalah setengah, berarti sama aja min setengah. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tadi kan udah ya, yang 1 sama 2-nya. Sekarang contoh yang ketiga, misalnya tan dari 240. Tan dari 240 letaknya di kuadran 1, 2, atau 3, atau 4 ya. Berarti kan kalau 240 itu letaknya lebih dari 180. Boleh kamu mau pakai 270 dikurang alfa atau 180 ditambah, boleh, sama aja. Ceritanya ibu pengen ditambah aja ah. Misalnya gini, supaya jadi 240 berarti kan 180 ditambah berapa nih supaya hasilnya 240? Berarti ditambah 60. Nah, kalau misalnya 180 berarti kan N-nya tadi berapa nih? Genap apa ganjil? 2 kali 90 berarti kan genap. Berarti kalau genap tan-nya tetap kan? Tetap tan. Kalau mau lihat, kalau kalian pengen hafal rumus ya silahkan saja kalau kalian pengen menghafal rumus sebanyak ini. Cuma tadi ibu sudah menjelaskan bahwa tadi ada cara cepatnya. Ya, cara cepat menghafalnya. Nah, kalau cara ngehafalin mah kayak gini. Berarti tan 180 tambah 60. Berarti dia hasilnya jadi tan alfa gitu. Nah, berarti tan alfa ya. Alfanya tadi 60 derajat. Udah selesai. Berarti tan 60 berapa? Tan 60 tadi yang sudut istimewa. Tan 60 itu akar 3.